Oke, selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang dalam sesi video pembelajaran untuk Community Service BINUS University. Boleh next, Mbak. Hari ini, enggak, sebelumnya aja. Hari ini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, HG Belfrisi Tanggang, bersama rekan-rekan saya ada Delon Alfred De Jeffrey Gultom dan Cynthia Oktaviana Putri. Kami akan membawakan topik yang sangat relevan di era digital saat ini, yaitu boleh next, Mbak, AI, AI awareness and daily productivity, foundation of AI and practical AI usage for everyday productivity. Nah, ini kita masuk ke learning outcomes-nya. Melalui sesi pembelajaran ini, kami berharap, teman-teman bisa dapat mencapai beberapa poin kompetensi utama, di antaranya adalah, bisa memahami perbedaan mendasar antara AI, machine learning, dan generative AI. Selain itu, teman-teman juga akan belajar menerapkan teknik prompt engineering dasar, kemudian menggunakan alat AI untuk menyusun email profesional, serta membuat notulen rapat secara otomatis. Dan, yang tidak kalah penting adalah mempraktikkan penggunaan alat AI publik, secara aman dan bertanggung jawab. Boleh next slide, Mbak. Kemudian slide selanjutnya ini ada AI, machine learning, dan generative AI. Nah, mari kita bedah dulu istilah yang sering kita dengar sehari-hari, banyak yang menyamakan AI, machine learning, dan generative AI, padahal ketiganya memiliki tingkatan yang berbeda. Mungkin yang pertama yang dari kiri dulu, AI atau kecerdasan buatan, itu adalah payung besar teknologi yang memungkinkan komputer meniru tugas cerdas manusia. Contoh sederhananya itu adalah, seperti sistem rekomendasi film di Netflix ataupun, di platform-platform film, eee, selain Netflix, contoh ada Video, ada Vision, dan lain-lain. Dan yang kedua yang di tengah nih machine learning, ini adalah cabang dari AI di mana sistem belajar langsung dari data untuk meningkatkan kinerjanya secara otomatis dari waktu ke waktu, seperti sistem deteksi transaksi palsu atau fraud detection di perbankan. Kemudian yang ketiga, yang saat ini sedang tren adalah generative AI. Nah, ini adalah bagian dari machine learning yang mungkin fokus untuk menciptakan konten baru, baik berupa teks, gambar, maupun kode pemrograman berdasarkan instruksi kita. Contoh yang paling populer itu seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, dan lain-lain. Next, Mbak. Why AI matters for daily productivity? Lalu, mengapa pemahaman AI ini sangat penting bagi produktivitas kita? AI hadir bukan untuk mempersulit, melainkan untuk menghemat waktu kita, mengotomatiskan tugas-tugas administratif yang berulang, memperbaiki kualitas komunikasi, meningkatkan output kerja, serta membantu kita mengambil keputusan yang didukung data secara lebih cepat. Dalam aktivitas sehari-hari, AI sering digunakan untuk menyusun draft email, pembuatan konten kreatif, dokumentasi meeting, merangkum dokumen panjang, hingga analisis informasi yang cepat. Untuk next slide, rekan saya Delon akan menjelaskan bagaimana cara berinteraksi dengan AI secara optimal. Oke, terima kasih rekan Hakai. Selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait dengan prompt engineering fundamental. Untuk bisa mendapatkan hasil kerja yang maksimal dari AI, kita perlu menguasai keterampilan yang disebut dengan prompt engineering. Sederhananya, ini adalah praktik merancang instruksi atau perintah yang efektif agar AI memahami apa yang kita inginkan. Seringkali orang kecewa dengan hasil AI karena mereka memberikan perintah yang terlalu lemah atau singkat. Contohnya hanya menulis writer email atau tulis sebuah email. AI akan memberikan hasil yang terlalu umum atau yang lebih parah, dia akan memberikan hasil yang
halusinasi. Prompt jauh lebih baik adalah dengan memberikan penjelasan seperti menulis email profesional untuk menginformasikan pelanggan bahwa akan ada pemeliharaan terjadwal pada akhir pekan ini. Ingat 4 pilar utamanya, lalu tetap spesifik, berikan konteks yang jelas, tentukan siapa audiensinya, dan sebutkan format atau output yang Anda ingin. Next slide. Berikut adalah perbandingan langsung di slide 6 ini terkait dengan example of writing data prompts. Jika Anda memberikan prompt dasar seperti summarize this meeting atau rangkum rapat ini, AI hanya akan dapat memberikan teks rangkuman biasa. Namun, jika Anda menggunakan prompt yang telah ditingkatkan, seperti meminta AI menyediakan poin diskusi utama, keputusan yang diambil, action items, penanggung jawab, dan juga tanggal jatuh tempo, maka hasilnya akan jauh lebih akurat, terstruktur, dan juga siap digunakan sebagai dokumen formatif. Next slide. Ini adalah contoh terkait dengan menulis email profesional dengan AI. Contoh kasus pertama di sini adalah menulis email profesional. Bayangkan, sebuah skenario nyata di mana implementasi proyek tim Anda mengalami penundaan selama 1 minggu karena kendala teknis yang tidak terduga. Menulis email permohonan maaf dan pemberitahuan kepada klien secara manual tentu memakan waktu agar bahasanya tetap sopan dan profesional. Dengan AI, Anda cukup memasukkan perintah atau prompt terstruktur mengenai keterlambatan tersebut. Manfaatnya sangat jelas, dapat menghemat waktu berharga Anda, memastikan ada bicara email profesional dan bebas dari kesalahan tata bahasa, serta menjaga konsistensi komunikasi bisnis Anda. Next slide. Selanjutnya, ini adalah example of AI generated email. Di layar, kita dapat melihat contoh draft email yang berhasil dibuat oleh AI dalam hitungan detik. Subjeknya sangat jelas dan profesional. Project Implementation Schedule Update. Struktur bahasanya menangani dengan baik, menyampaikan penundaan secara jujur dengan istilah unforeseen technical challenges. Menegaskan bahwa tim sedang bekerja keras mengatasinya demi menjaga kualitas dan ditutup dengan apresiasi atas pengertian pelanggan. Draft ini sudah 90% siap kirim dengan sedikit penyesuaian nama. Selanjutnya, mengenai pembahasan mengenai dokumentasi rapat akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cynthia. Oke, terima kasih Mas Delon. Dan selanjutnya kita memasuki penerapan praktis kedua yang sangat membantu produktivitas harian kita adalah pembuatan notulen rapat atau meeting minute. Secara tradisional, kita terbiasa mencatat manual, yang mana sangat menyita waktu, melelahkan, dan beresiko kehilangan poin penting saat diskusi berjalan dengan cepat. Dengan bantuan AI, proses ini berubah total. AI dapat mengekstrak rangkuman otomatis secara cepat, memetakan action item, memperjelas kepemilikan tugas, dan menyusun tenggat waktu yang presisi. Hasil akhirnya adalah efisiensi kerja yang meningkat, dokumentasi yang jauh lebih rapi, dan akuntansi tim yang terjaga karena semua tugas terdokumentasi secara transparan. Dan selanjutnya adalah contoh nyata dokumen notulen yang rapat yang diolah oleh AI untuk proyek security infrastructure upgrade project. Di sini terlihat betapa rapinya AI mengelompokkan informasi, mulai dari detail rapat, ringkasan eksekutif, mengenai persetujuan arsitektur firewall baru, keputusan kunci yang diambil, hingga sebuah table action item yang sangat komprehensif. Tabel ini menjabarkan nomor tugas, deskripsi tindakan, penanggung jawab seperti infrastruktur tim atau security team, tenggat waktu, hingga status terkininya. AI bahkan bisa memetakan risiko serta agenda untuk rapat berikutnya. Dan selanjutnya, ada di balik semua kemudahan dan kecanggihan alat AI publik ini, ada tanggung jawab besar terkait keamanan data yang harus kita perhatikan. Ada beberapa panduan penting mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal yang harus dilakukan, selalu verifikasi ulang keakuratan informasi dari AI. Tinjau kembali outputnya sebelum digunakan, patuhi kebijakan internal instansi atau perusahaan Anda, lindungi data sensitif dan gunakan AI secara bertanggung jawab. Dan hal yang dilarang, jangan pernah menggunakan data internal perusahaan yang bersifat rahasia. Jangan membagikan informasi pribadi pelanggan ke platform AI secara publik.
Jangan percaya secara buta pada jawaban AI tanpa cross-check ulang, hindari pembuatan konten yang menyesatkan, dan jangan mengabaikan risiko keamanan cyber. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Dari sesi pembelajaran kita hari ini, artificial intelligence terbukti dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja kita secara signifikan. Memahami perbedaan antara AI, ML, dan generative AI membantu kita memilih alat yang tepat untuk kebutuhan kita. Keterampilan prompt engineering adalah kunci utama untuk mendapatkan hasil AI yang optimal dan akurat. AI sangat andal dalam mendukung administrasi harian seperti penulisan email dan notary rapat, namun penggunaan AI yang aman dan bertanggung jawab adalah hal mutlak demi menjaga keamanan dan kepercayaan data. Kelompok kami ingin menutup dengan pesan penting. AI harus dipandang sebagai alat yang memperkuat kemampuan manusia, bukan sebagai pengganti penilaian atau pemikiran kritis dari manusia itu sendiri. Sekian presentasi dan pemaparan dari kelompok kami. Sesi berikutnya kami buka untuk pertanyaan dan diskusi. Jika ada hal yang ingin dieksplorasi lebih dalam bersama-sama, terima kasih atas perhatian Anda. Bagi teman-teman yang ingin mendalami materi ini lebih lanjut, berikut adalah beberapa daftar referensi terpercaya yang kami gunakan dalam menyusun materi ini. Mulai dari dokumentasi resmi, OpenAI, Microsoft Learn, Google AI, IBM, Stanford HI, hingga panduan AI dari World Economic Forum. Terima kasih.